menganjali. Om Swastiastu. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Sebelum itu, rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Solastriani, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Kadek Mariato, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Nika Dina Melani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nika Wijabinaya, absen 12. Perkenalkan, nama saya Niputu Kanyasita Praditya, absen 30. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sifat-sifat elektromagnetik yang akan disampaikan dengan rekan saya. Baik, sifat-sifat elektromagnetik yaitu yang pertama merupakan peramatan medan listrik dengan medan magnet yang satu sama lainnya saling tegak lurus dan berubah secara periode. Yang kedua yaitu tidak memerlukan medium untuk merambat. Dan yang ketiga termasuk gelombang transversal. Dan selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang keempat yaitu dapat mengalami interferensi, difraksi, polarisasi, pemantulan, dan pembiasan. Yang kelima yaitu tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Yang keenam yaitu kecepatannya di ruang hampa C sama dengan 3 kali 108 M/s. Pertama, gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium dalam perambatannya atau bisa merambat pada ruang vakum atau ruang hampa. Misalnya cahaya matahari yang bisa merambat pada ruang hampa lalu sampai ke bumi. Kedua, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal, yaitu getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet, dan keduanya juga tegak lurus terhadap arah perambatannya. Ketiga, gelombang elektromagnetik mengalami fenomena seperti pada gelombang umumnya, yaitu pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Fenomena Interferensi konstruktif cahaya terjadi ketika puncak gelombang secara sempurna berhimpitan dengan puncak gelombang lainnya. Selama interferensi konstruktif, radiasi cahaya berada dalam fase satu sama lain yang mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam intensitas cahaya yang dihasilkan. Yang kedua adalah interferensi destruktif. Interferensi destruktif cahaya terjadi ketika dua gelombang cahaya bertemu satu sama lain di luar fase. Ini berarti bahwa interferensi cahaya yang dihasilkan berkurang dengan jumlah yang tertentu. Yang terakhir adalah interferensi cahaya adalah fenomena yang menyebabkan pembentukan intensitas radiasi cahaya. Ini terutama terjadi karena superposisi dua atau lebih gelombang cahaya. Superposisi dua gelombang atau lebih terjadi ketika ketika gelombang merambat di medium yang sama pada waktu yang sama dan bertemu satu sama lain di titik yang sama. Gelombang yang dihasilkan dari kombinasi dari semua gelombang datang. Ini berarti bahwa amplitudo gelombang yang dihasilkan adalah jumlah aljabar dari amplitudo masing-masing gelombang. Berikut adalah fenomena interferensi cahaya, yaitu adalah gambar yang atas merupakan contoh fenomena interferensi cahaya dalam hal pembiasan. Gambar di atas merupakan contoh gambar interferensi destruktif. Gambar di atas merupakan contoh kupu-kupu morpo biru. Adalah salah satu contoh interferensi cahaya yang menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Kupu-kupu morpo biru biasanya ditemukan di hutan tropis Amerika Latin. Kupu-kupu seperti itu terutama disebabkan oleh gangguan cahaya dan bukan karena pigmentasi alam. Gambar di atas merupakan fenomena interferensi cahaya. Gelembung sabun adalah contoh lain dari interferensi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang sabun bentuk bulat dan memiliki lapisan transparan tipis yang terbuat dari larutan sabun. Lapisan anti pantul yang ada pada permukaan kacamata, kamera, dan lain-lain adalah salah satu aplikasi utama interferensi cahaya dalam kehidupan nyata. Tujuan utama dari lapisan anti pantul tersebut adalah untuk mengurangi intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan objek. Hologram juga memanfaatkan interferensi cahaya untuk menghasilkan gambar objek 3 dimensi dalam kehidupan nyata. Speaker berjalan sebagai suara dan ketika mereka memutarkan satu sama lain itu disebut interferensi destruktif. Penguat juga berkontribusi dalam beberapa cara untuk memutarkan gelombang suara
diperkuat, dan ketika mencapai speaker, gelombang suara memainkan peran penting dalam penyampaian musik kepada pendengar. Radio atau speaker merupakan interferensi destruktif. Difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Menurut prinsip Usen, setiap titik dan point gelombang cahaya dapat dianggap sebagai sumber sekunder gelombang bola. Contoh dari difraksi, kita sering melihat ombak di laut yang juga bisa disebut gelombang laut. Ketika kita melempar batu ke dalam air, maka akan timbul gelombang yang berbentuk bulat di permukaan air. Fenomena yang terjadi pada difraksi adalah penyebaran satu pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukan atau mengelilingi ujung penghalang. Gejala difraksi terjadi akibat dari gelombang yang terdistorsi oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datar. Polarisasi adalah properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dari osilasi. Dalam gelombang transversal, arah rambat osilasi tegak lurus terhadap arah gerak gelombang. Contoh nyata dari polarisasi adalah yang terjadi pada cahaya. Pada sebuah sinar atau cahaya bisa terjadi polarisasi cahaya dan juga ada cahaya yang tidak terpolarisasi. Cahaya yang sudah terpolarisasi akan memiliki bentuk yang berbeda dari kebanyakan. Fenomena polarisasi adalah bukti kuat untuk sifat transversal gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang terpancar oleh sumber biasa tidak terpolarisasi, yaitu faktor medan listrik E, mengarah secara acak pada bidang yang tegak lurus terhadap arah perjalanan gelombang. Polarisasi peristiwa terserapnya sebagai arah getar cahaya. Karena cahaya dapat mengalaminya, maka cahaya merupakan gelombang transversal. Cahaya alami, cahaya yang belum terpolarisasi, mempunyai arah getar ke segala arah. Pembahasan polarisasi dalam pertemuan ini akan meliputi cahaya terpolarisasi linear, polarisasi karena pemantulan atau hukum Brewster, bias kembar karena medium yang tak diskromesma, hukum malus, polarisasi lingkaran dan elips, serta hambaran cahaya. Polarisasi gelombang menurut Maxwell, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat secara transversal, yaitu gerak atau getaran medium adalah tegak lurus arus rambatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemantulan, yaitu yang pertama, pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan rata. Pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Syarat utama dari terjadinya pemantulan teratur yakni terdapat sinar datang, garis normal, dan sinar pemantul terdapat pada garis bidang datar yang sama. Contoh dari pemantulan teratur yaitu berkendara malam di jalan aspal basah tentunya lebih sulit daripada berkendara di jalan aspal kering. Hal ini karena air akan masuk ke celah-celah jalan aspal dan menghaluskan permukaannya, sehingga apabila terkena sinar dari lampu kendaraan akan menyebabkan terjadinya pemantulan teratur yang memberi kesan menyilaukan mata dan menyebabkan penglihatan pengemudi menjadi terganggu. Dan yang kedua yaitu ada pemantulan baur. Pemantulan baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Contoh dari pemantulan baur yaitu peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak teratur.
Pemantulan baur inilah yang menyebabkan sinar matahari atau cahaya matahari bisa sampai ke dalam ruangan rumah, walaupun rumah tersebut berisi atap yang menghalang cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa itu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah lambat cahaya ketika melintas dari satu medium ke medium lainnya dengan indeks bias berbeda. Contohnya yaitu sedotan yang bagiannya masuk di dalam gelas berisi air akan terlihat bengkok jika dilihat dari luar. Yang kedua yaitu gulungan gelombang laut yang bergerak menuju tepi pantai. Ketika masih di tengah laut, gelombang laut biasanya bergerak ke berbagai arah. Tetapi ketika mendekati garis pantai, seakan-akan gelombang sejajar dengan garis pantai. Kemudian pada saat pecah, gelombang laut tepat sejajar. Yang ketiga yaitu saat berenang di kolam kaki kita terlihat lebih pendek dalam air. Yang keempat yaitu fata morgana di padang pasir dan di laut. Yang kelima yaitu kolam terlihat dangkal jika dilihat dari atas. Yang keenam yaitu ikan terlihat lebih dekat jika berada di air. Tadi baru 3 sifat ya. Sifat-sifat lainnya adalah keempat, gelombang elektromagnetik tidak membawa massa namun membawa energi. Lalu yang kelima, energi yang dibawa ini sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang. Secara matematis, E berbanding lurus dengan F. Semakin besar frekuensinya, maka energi yang dibawa makin besar. Begitupun sebaliknya. Makin kecil frekuensinya, berarti makin kecil energi yang dibawa. Dan keenam, medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Gelombang elektromagnetik secara umum dihasilkan ketika partikel bermuatan listrik, biasanya elektron mengubah kecepatan atau arah. Gerakan proses itu dapat terjadi dalam beberapa cara, seperti pemanasan dari atom dan molekul, dan perubahan tingkat energi elektron. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, berosilasi dan merambat melewati ruang. Penemu proses terbentuknya gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh James Clerk Maxwell. Lingkungan tidak bisa dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet karena tak bermuatan, jadi hukum Coulomb dan Lorentz tidak berlaku pada gelombang elektromagnetik. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2 tentang sifat-sifat elektromagnetik dan fenomenanya. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan salam santai.